Alkisah, datanglah seorang warga kepada sang khalifah. Ia berkata, "Kisoslah pembunuh ayah kami ini. Hukumlah ia, karena ia membunuh ayah kami." Lalu sang khalifah berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayahnya, wahai anak muda?" Dengan raut muka penuh penyesalan, sang pemuda menjawab, "Benar." Lalu sang khalifah kembali berkata, "Ceritakanlah kejadiannya." Pemuda itu pun memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku memberikan aku amanah untuk menyelesaikan muamalah di kota ini. Saat sampai, kutambatkan ontaku di kebun kurma, lalu kutinggalkan. Begitu kembali, aku terkejut dan terpana. Aku melihat seorang lelaki tua menyembelih untaku di lahan kebunnya. Kejadian ini membuatku sangat marah. Inilah penyebab mengapa aku membunuhnya." Warga tadi berkata, "Wahai khalifah, sang pemimpin umat, kau telah mendengar penjelasannya. Banyak orang menjadi saksi kekejaman ini. Tegakkanlah hukum." Sang khalifah berkata, "Sesungguhnya yang kalian tuntut adalah orang yang soleh. Pria baik budi ini membunuh ayahmu karena kemarahan sesaat. Izinkan aku untuk memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas meninggalnya ayahmu." Sang penuntut menjawab, "Maafkan aku, wahai pemimpinku. Aku sangat menyayangi ayahku. Hatiku hanya ridho jika nyawa dibalas dengan jiwa." Sang pembunuh pun berkata, "Wahai sang pemimpin, tegakkanlah hukum Allah. Aku ridho pada ketentuan Allah. Hanya saja, izinkan aku menunaikan amanah dan kewajibanku di kota ini. Berilah aku waktu untuk menyelesaikannya. Aku berjanji dengan nama Allah, 3 hari lagi aku akan kembali untuk menjalani hukuman kisos." Sang penggugat kembali berkata, "Tidak bisa begitu, kecuali ada seseorang yang menjadi penjaminnya." Si pembunuh berkata, "Aku tidak punya kerabat dan saudara di kota ini. Wahai sang pemimpin, tolonglah aku. Bagaimana nasibku jika aku meninggal dunia dalam keadaan melalaikan amanah?" Lalu tiba-tiba ada seseorang mendekat kepada sang khalifah. "Wahai sang pemimpin, akulah penjaminnya." Akhirnya, sang khalifah memutuskan, "Wahai anak muda, aku beri waktu kepadamu 3 hari untuk menyelesaikan urusanmu." Namun, ketika tiba saat pelaksanaan hukuman, si pemuda tak kunjung datang. Akhirnya, si penjamin melangkah menuju tempat eksekusi kisos. Tiba-tiba, dari kejauhan, nampak seorang berlari kencang sampai hampir pingsan. Ternyata, sang pemuda tak ingkar janji. Sesampainya di tempat eksekusi, si pembunuh meminta maaf pada sang khalifah. Sang khalifah pun bertanya, "Demi Allah, sesungguhnya engkau bisa saja lari dari hukuman ini. Mengapa kau mau berlari hingga kepayahan demi menjalankan hukuman mati?" Dengan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu menjawab, "Aku berlari memenuhi hukumanku agar tidak ada yang berkata, di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria yang menepati janji." Lalu sang khalifah bertanya kepada sang penjamin, "Mengapa dirimu mau menjaminkan nyawamu kepada orang yang tak kau kenal?" Dan ia pun menjawab, "Aku melakukan hal ini agar tidak ada yang berkata, di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya." Lalu terdengar pekik takbir dari sang penuntut, "Allahu Akbar! Allah dan kaum muslimin menjadi saksi bahwa aku memaafkannya." Dengan rasa haru, sang khalifah bertanya, "Mengapa kau memaafkannya?" Sang penuntut pun menjawab, "Aku memaafkannya agar tidak ada yang berkata, di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa sayang dan saling memaafkan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia kembali hadir. Semoga kisah yang kami tampilkan di awal tayangan menambah wawasan Islami Anda. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Kitab Tafsir As-Sadi menjelaskan, hukuman kisos sejatinya mencegah terjadinya pembunuhan lanjutan. Kisos adalah sebuah bentuk peringatan, karena hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh. Hal inilah yang menurut pendapat ulama menjadi penjelas makna bahwa dalam kisos terdapat kelangsungan hidup bagimu. Pemberlakuan kisos niscaya membuat manusia menghargai kehidupan. Ulama berpendapat, pemerintahan suatu negara adalah pelaksana hukuman kisos. Kisos merupakan bagian dari sistem hukum dari pemerintahan sebuah negara. Para ulama bersepakat hanya pemerintahan sah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kisos. Dalam kisah ini, sang khalifah memohon agar pihak penuntut memaafkan perbuatan si pemuda. Sang khalifah mengetahui bahwa pembunuhan ini bukanlah sebuah kesengajaan. Ketidakmampuan mengendalikan emosi menyebabkan terjadinya pembunuhan. Bentuk kebijaksanaan sang pemimpin dalam kisah ini adalah tawaran untuk membayarkan diat sehingga sang pemuda bebas dari hukuman. Kisah ini juga menginspirasi untuk saling percaya kepada saudara sesama muslim. Terbukti dari munculnya seorang penjamin agar si pemuda mendapatkan kesempatan menjalankan amanah dari kaumnya. Si penjamin rela mempertaruhkan nyawanya dan sang pemuda menjawab kepercayaan dari itu dengan cara menepati janji. Maka melihat hal ini, sang penuntut akhirnya memaafkan. Ia akhirnya menyadari bahwa si pemuda bukanlah seorang penjahat. Kisah di awal tayangan mengajarkan pentingnya menepati janji. Dalam surah Al-Isra ayat ke-34, Allah berfirman, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Allah memerintahkan manusia untuk menepati janjinya, baik itu janji kepada Allah atau di antara sesama manusia. Menepati janji akan menghapuskan sifat munafik. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, orang munafik memiliki 3 ciri, yaitu ketika ia berbicara berdusta, saat berjanji mengingkari, dan mengkhianati sebuah kepercayaan. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 4. Akhir cerita mengenai hukum kisos di sebuah era kekhalifahan adalah saling memaafkan. Maaf menjadi bentuk sempurna dari rasa kasih sayang. Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Mampu memaafkan berarti berusaha menyayangi sesama manusia. Turunnya Islam melalui perantaraan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah, sesuai firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Tapi Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya, wanita itu kembali datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? Mungkin engkau menolakku sebagaimana engkau telah menolak Ma'iz. Maka demi Allah,
aku ini hamil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak, pergilah sampai engkau melahirkan." Ketika wanita itu sudah melahirkan, ia kembali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa bayinya, dan ia berkata, "Ini aku sudah melahirkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah dan susuilah ia sampai engkau menyapihnya." Saat wanita itu sudah menyapih bayinya, ia kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Nabi Allah, aku sudah menyapihnya dan ia sudah mampu memakan makanan." Maka anak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serahkan kepada seseorang di antara kaum muslimin. Kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya. Maka kaum muslimin menggali lubang sedalam dada wanita itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Kisah ini menunjukkan bahwa hukuman bagi seorang pezina adalah rajam. Penerima hukuman ini adalah orang yang telah menikah namun memilih untuk berzina. Dikisahkan, wanita ini berzina dengan seorang lelaki yang beristri, dan hasil dari hubungan terlarang ini adalah kehamilan di luar pernikahan. Wanita pezina ini menyadari kesalahannya. Ia pun meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia memohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghukumnya sebagai bagian dari pertobatannya. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghukum wanita ini. Beliau menunggu sampai si wanita ini melahirkan dan menyusui anaknya. Dan setelah melaksanakan hukuman rajam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah sang wanita, sehingga membuat Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal ia telah berbuat zina." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita ini telah bertaubat. Dengan taubat, seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih dari seseorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala?" Teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sikap kita terhadap wanita pezina. Berzina hingga hamil di luar nikah merupakan dosa besar, namun menggugurkan kandungan bukan sebuah pilihan. Fitrah bayi adalah suci, maka biarkan bayi itu tumbuh di dalam rahim. Manusia tidak berhak menghukumnya dengan cara mengaborsi. Hukuman rajam merupakan sebuah langkah untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatannya. Tetapi, jika seorang pezina bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, ia bisa menyembunyikan aibnya ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan perbuatan yang keji ini, maka hendaklah ia menutup aibnya dengan tutup Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menanyakan lembaran perkaranya kepada kita, maka kita tegakkan hukum dalam kitab Allah atasnya." Hadis riwayat Imam Malik. Langkah seorang pezina untuk menyembunyikan aibnya harus bersamaan dengan prinsip untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Pilihan ini sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam kitab Kafarah Penghapus Dosa, karya dari Syed Abdul Adim. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan pakaian perang kesayangannya. Lalu beliau melihat barang itu berada di tangan seorang kafir zimmi yang tengah berjualan di pasar Kufah. Spontan beliau berkata, "Ini adalah milikku yang jatuh dari ontaku." Namun si kafir zimmi itu mengelak dan berkata, "Ini adalah barangku dan berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin." Khalifah Ali berkata, "Ini milikku. Aku tidak merasa pernah menjualnya atau memberikannya hingga sampai berada di tanganmu." Orang zimmi berkata, "Kalau begitu kita datang kepada Qadhi." Maka pergilah keduanya menuju Qadhi Suraih.
Setelah masuk dan duduk dalam sidangnya, bertanyalah Qadhi Suraih, "Apa tuduhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Ali pun menjawab, "Kudapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari ontaku pada sebuah malam di sebuah tempat, lalu sampai di tangan orang ini. Padahal aku tidak menjual dan tidak memberikannya." Dan Qadhi Suraih kembali berkata, "Bagaimana jawaban Anda, wahai Zimi?" Dan Zimi menjawab, "Barang ini milikku, dia ada di tanganku, tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta." Qadhi Suraih kembali berkata, "Aku tidak meragukan kejujuran Anda, wahai Amirul Mukminin, bahwa barang ini milikmu. Tetapi harus ada 2 orang saksi yang membuktikan kebenaran tuduhanmu." Mendengar hal ini, Khalifah Ali menjawab, "Baik, aku punya 2 orang saksi, pembantuku Kanbar dan putraku Hasan." Lalu Suraih berkata, "Tetapi kesaksian anak bagi ayahnya tidak berlaku, wahai Amirul Mukminin." Dan Khalifah Ali berkata, "Subhanallah, seorang ahli surga ditolak kesaksiannya. Apakah Anda tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penduduk surga?" Mendengar penjelasan sang Khalifah, Qadhi Suraih berkata, "Aku mengetahui itu, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku." Mendengar jawaban itu, Khalifah Ali menoleh kepada si Zimi dan berkata, "Ambillah barang itu, aku tidak punya saksi lagi selain keduanya." Dan si Zimi berkata, "Aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda, wahai Amirul Mukminin." Ya Allah, Amirul Mukminin menghadapkan aku kepada seorang hakimnya, dan hakimnya memenangkan aku. Aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Qadhi, ketahuilah bahwa barang ini adalah milik Amirul Mukminin. Waktu itu aku mengikuti pasukannya ketika menuju ke Siffin. Pakaian ini jatuh dari onta, lalu aku mengambilnya. Berkatalah Ali kepada si Zimi, "Karena kini Anda telah menjadi Muslim, maka aku hadiahkan pakaian ini untukmu, dan aku hadiahkan kuda ini untukmu juga." Pemirsa, menjadi bagian dari Sunnatul Kubro, karya Imam Al-Baihaqi. Namun, ulama menyebutkan bahwa sanad kisah ini dhaif. Tapi ada pelajaran penting dari kisah ini. Kisah antara Ali bin Abi Thalib dengan kafir Zimi adalah bentuk indahnya pengadilan di masa itu, bahwa seorang khalifah yang mempunyai kekuasaan dan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetap bersikap adil dan sangat bijaksana. Tidak meminta mendapatkan keistimewaan hukum, beliau tunduk pada hukum pengadilan. Ketika ada sengketa mengenai kepemilikan harta pribadi, dan saat hakim menolak argumentasinya, beliau menerimanya. Penghormatan kepada hakim menjadi kekuatan untuk menegakkan hukum di sebuah wilayah yang ia pimpin. Qadhi Suraih adalah seorang hakim yang adil dan bijaksana. Keputusan beliau sesuai dengan landasan syariat. Hakim adalah pemutus perkara dan sengketa, dan beliau meneladankan azas kesetaraan hukum dari prinsip syariat Islam. Ketegasan Qadhi Suraih menolak kesaksian Ali bin Abi Thalib adalah langkah yang luar biasa. Argumentasi beliau, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berstatus khalifah menyerah dan kalah dalam persidangan. Kemampuan khalifah dan hakim menjalankan hukum syariat Islam akhirnya membuat seorang yang semula kafir menjadi beriman. Sehingga kejujuran Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keadilan dari Hakim Qadhi Suraih menjadi pintu hidayah. Maka sekali lagi, inilah bukti indahnya penegakan syariat Islam di bumi Allah. Pemirsa, dalam episode kali ini terdapat 3 kisah yang menginspirasi. Inspirasi dari kisah pertama adalah pentingnya untuk saling berkasih sayang.
Kasih sayang bisa terjadi karena adanya sikap untuk saling memaafkan. Kelapangan hati untuk memaafkan pembunuh orang tua kandung bukanlah hal yang mudah. Tapi inilah salah satu bukti kelembutan hati seorang muslim terhadap saudaranya. Dendam dan membalas keburukan bukanlah sebuah ajaran Islam. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya menjaga janji dan amanah. Perjalanan hidup terkadang penuh dengan masalah dan cobaan. Namun, dalam kondisi apapun, kita hendaknya menepati janji yang menjadi modal tumbuhnya kepercayaan terhadap diri kita. Amanah membuat sang pemuda bisa lepas dari hukuman kisos. Kisah kedua menyadarkan kita akan betapa beratnya dosa atas zina. Perbuatan keji ini harus mendapatkan hukuman rajam jika terjadi pada seseorang yang telah menikah. Namun, menetapkan hukuman rajam harus berdasarkan fakta yang berasal dari 4 orang saksi yang terpercaya dan melihat secara langsung. Hukuman rajam mencegah meluasnya perzinahan. Eksekusi rajam merupakan ketetapan pemerintah setelah mendapatkan bukti-bukti yang sah. Kisah si wanita pezina mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan. Melaksanakan eksekusi rajam kepada wanita pezina yang sedang hamil adalah tindakan pembunuhan terhadap 2 nyawa sekaligus. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu hingga si wanita melahirkan dan menyusui bayinya sebelum melaksanakan hukuman rajam. Inilah bentuk kasih sayang Allah melalui teladan dari Rasul-Nya. Islam memberikan kesempatan bagi si wanita pezina untuk meraih haknya sebagai ibu. Melahirkan dan menyusui adalah bagian dari pertaubatan si wanita pezina. Kisah ini juga meneladankan kewajiban untuk menyusui bayi karena air susu ibu menjadi bagian dari fitrah bayi. Hukuman rajam adalah bentuk pertaubatan dan pengguguran dosa atas zina. Maka selesai melaksanakan hukuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazahnya. Kisah ketiga harus menjadi inspirasi. Ketika kita ingin menegakkan syariat Allah, pemimpin yang jujur dan hakim yang adil adalah modal menegakkan syariat. Sehingga kejujuran dan keadilan membawa keyakinan bahwa Islam adalah benar. Kisah persidangan Ali bin Abi Thalib melawan kafir Zimmi menjadi bentuk dakwah dalam bidang politik dan hukum yang akhirnya menjadi pembuka pintu hidayah. Nah pemirsa, semoga paparan 2 kisah ini bisa menjadi bagian dari proses belajar mengenal keindahan syariat Islam. Semoga tayangan ini tetap membuat Anda semangat belajar ilmu agama, sehingga Anda semakin rajin menghadiri majelis-majelis untuk menambah kekayaan ilmu. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.